Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Rusdianti dari kelas TW4B NRP 0822040055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari metode numerik, yaitu oscillating flow past 3 cylinder. Pada PPT yang saya bawa ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada basis simulasi, ketiga ada permodelan numerik, keempat hasil simulasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Oscillating flows adalah aliran bolak-balik dan silinder sendiri merupakan bangun tabung. Jadi oscillating flow past 3 cylinder adalah aliran fluida bolak-balik yang melewati silinder. Pengaplikasiannya biasanya terdapat pada offshore platform. Oscillating flow past 3 cylinder merupakan materi yang penting untuk memahami perilaku aliran di sekitar objek silindris yang sering ditemukan dalam berbagai aplikasi teknik seperti penukar panas, struktur lepas pantai, dan sistem perpipaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi aliran bolak-balik dengan silinder serta dampaknya pada aliran, tekanan, dan gaya yang bekerja pada silinder. Pendekatan ini melibatkan permodelan geometri dua dimensi, penggunaan mesh prismatik dengan metode ekstrusi untuk akurasi tinggi, dan simulasi numerik menggunakan perangkat lunak yaitu Salome, OpenFOAM, dan ParaView. Yang kedua ada simulation basis. Domain permasalahan pada kasus ini yaitu membuat dua buah balok dengan ukuran 30 kali 1 kali 30 untuk balok yang besar. Yang di tengah terdapat 3 buah silinder dengan diameter 1. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat balok adalah 2D dan membentuk sudut 60 dari sumbu Z. Di sebelah kanan ada gambar balok dengan keterangan yang ada pada gambar yaitu A. Amplitude kecepatan aliran bolak-balik, D. Diameter silinder, R. Radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat, L. Level shift kecepatan aliran bolak-balik, S. Skala kecepatan aliran bolak-balik, U. Kecepatan aliran arah sumbu X, W. Kecepatan aliran arah sumbu Z, dan alpha sudut silinder ke-1 dengan sumbu Z. Di sini data yang saya dapat yang sesuai dengan NRP saya yaitu 55, yaitu Reynolds number 0,01, amplitude kecepatan yaitu 1, frekuensi kecepatannya 0,2, dan diameter silindernya 1, radius pusat silinder dari pusat koordinat yaitu 2D atau 2 kali 1, sudut silinder dari sumbu vertikal yaitu 60 derajat. Domain permasalahan. Permodelan 3 dimensi dari geometri atau box ini mempunyai dimensi dengan lebar 30, panjangnya 30, dan ketebalannya 1. Di tengah box terdapat 3 silinder dengan radius 0,5 dan panjangnya 2, yang mana jarak dari titik tengah silinder yaitu R 2 dengan kemiringan sudut 60. Dan dibuatkan grup dengan tipe face untuk inlet, outlet, front, back, top, bottom, dan ketiga silinder. Juga grup bertipe edge dengan anggota 3 garis arah garis sumbu Y di permukaan 3 silinder dan 1 garis di pojok box outlet atas. Ini adalah gambar inflection angle pusat silinder terhadap sumbu Z milik saya yaitu 60 derajat, dan di sebelah kiri ada inspection minimal distance yang dimana minimal distance milik saya yaitu 2 dan diameternya 1. Selanjutnya ada kondisi batas. Pada topik ini menjelaskan tentang kondisi batas yang ditetapkan pada folder sebelum dilakukan running di OpenFOAM. Terdapat beberapa file atau teks yang disesuaikan antara pada folder O, yaitu file P dan U, folder konstan, polymesh, yaitu file boundary, dan pada folder system, yaitu file FWS Schemes dan FW Solution. Selanjutnya ini adalah kondisi batas atau setting yang ada pada masing-masing file. Yang pertama ada file P. Di dalam file P ada silinder 1, silinder 2, silinder 3, top bottom, inlet, outlet, dan settingan front back. Lalu yang tengah ada file U, dan yang paling kiri ada file control disk. Selanjutnya
Ini yang sebelah kanan ada settingan boundary untuk project saya, dan yang sebelah kiri ada settingan untuk transport properties. Selanjutnya ada mesh. Tipe mesh yang saya gunakan pada sistem kali ini adalah tipe prismatic. Ini adalah settingan pada mesh saya. Total jumlah elemen yang ada pada mesh saya adalah 152.497 dan jumlah node-nya 50.826. Lalu pada gambar paling kiri ada jumlah mesh yang didapat dalam sistem kali ini adalah sebesar 50.176. Selanjutnya ada hasil simulasi. Ini ada gambar plot contour vorticity. Plot contour vorticity pada waktu ke 25 second, dan sebelah kiri ada pada time ke 27,5 second. Selanjutnya plot kontur tekanan, dan sebelah kanan ada pada time ke 25 dan yang sebelah kiri time ke 27,5. Selanjutnya di sini ada grafik nilai dari force koefisien pertama, perbandingan antara CD dan CL terhadap waktu, di mana garis biru yaitu CD dan garis yang oranye yaitu CL. Selanjutnya ini ada grafik dari force koefisien kedua, perbandingan antara CD dan CL terhadap waktu. Dan yang ketiga juga grafik dari force koefisien ketiga, perbandingan antara CD dan CL terhadap waktu. Dan kesimpulan, pada tugas besar metode numerik yang berjudul simulasi bolak-balik melintasi susunan 3 silinder, sebelum membahas tentang perbedaan dari ketiga silinder, lift koefisien sendiri merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Kesimpulan yang saya buat tentang ketiga silinder pada lift koefisien memiliki gaya yang hampir sama serta identik, sulit untuk dibedakan. Gaya hidrodinamika yang diterima oleh susunan silinder dalam aliran fluida terdiri dari dua komponen utama, yaitu gaya lift atau gaya angkat dan gaya drag atau gaya hambat. Gaya drag adalah gaya yang bekerja sejajar dengan arah aliran fluida, di mana silinder yang berada di depan atau di posisi pertama akan menerima gaya drag terbesar karena mengalami aliran fluida yang tidak terkena secara langsung. Silinder-silinder yang ada di belakangnya akan mengalami aliran fluida yang sudah terganggu oleh silinder di depannya, sehingga gaya drag yang diterima cenderung lebih kecil. Urutan silinder yang menerima gaya drag terbesar hingga terkecil adalah silinder pertama, lalu ada silinder kedua, dan yang terakhir ada silinder ketiga. Sementara itu, gaya lift adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran fluida. Gaya lift yang diterima oleh silinder juga dipengaruhi oleh posisi silinder dalam susunan. Silinder yang berada di posisi paling depan akan mengalami gaya lift yang berbeda dengan silinder-silinder yang berada di belakangnya, karena aliran fluida di sekitar belum terganggu oleh silinder lainnya. Pengaruh silinder di belakang terhadap distribusi tekanan di sekitar silinder depan bisa menyebabkan variasi dalam gaya lift. Untuk yang gaya drag sendiri juga bisa diartikan sebagai gaya yang bekerja sejajar dengan arah aliran fluida dan berlawanan dengan arah gerakan objek. Pada gaya drag ketiga, silinder menunjukkan pola yang sangat mirip. Jadi bisa disimpulkan, gaya drag yang diterima oleh ketiga silinder hampir sama. Penjelasan dari kesimpulan yang saya buat bertujuan agar mengetahui tentang perbedaan setiap silinder pada gaya yang berada pada lift koefisien dan juga gaya drag, serta memahami tentang gaya lift koefisien maupun gaya drag. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.